Sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua. Yang pertama sekali tenang. Nabi tidak buru-buru. Ya ayuhan nas alaikum bisakinah. Fa indal birra laisa bil idaq, kata Nabi. Nabi berpesan sahabat-sahabat, buat haji dengan tenang. Jangan buru-buru. Karena buru-buru itu bukanlah ciri daripada kebaikan. Kalau buru-buru nanti takut jadi biri-biri nanti. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri haji Nabi itu apa? Ciri Nabi itu banyak dakwah waktu itu. Banyak berbuat kebaikan, berkata-kata yang baik. Sehingga satu hari ditanya Nabi, apa ciri-ciri haji yang mabrur itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menyebutkan tanda haji yang mabrur itu, yaitu pertama sekali adalah it'amut ta'am wa tibul kalam, memberi makan dan berkata baik. Artinya apa? It'amut ta'am, perhatian kepada orang lain. Sosialnya bertambah tinggi. Dan kemudian bagus percakapan, artinya akhlaknya pun tambah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an. Saudara-saudaraku jemaah salat zuhur yang semoga sentiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian zuhur kita setiap hari Khamis mengenai sirah nabawiyah. Saudara-saudara, menyambung pembicaraan kita daripada minggu lepas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke Madinah, beliau pernah melaksanakan umrah sebanyak 4 kali dan hanya 1 kali haji saja. Dalam pertemuan minggu lepas kita sudah sedikit mengupas bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah 6 tahun, yaitu tahun yang ke-6 hijrah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan umrah beserta dengan sahabat-sahabatnya. Maka perjalanan Rasulullah dengan sahabat-sahabat dan salah satu orang istrinya tercium oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah, sehingga mereka mencegah Nabi di Hudaybiyah, perjalanan 22 km daripada Makkah, yaitu lintas antara Makkah dan Jeddah. Maka di sana bagi siapa nanti yang pergi ke Hudaybiyah, di sana ada dibangun satu masjid namanya Masjid Ar-Ridwan. Sudah pun kita membicarakan itu minggu lepas, sehingga tahun ke-7 Hijriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan umroh qada daripada tahun yang ke-6 sebagai umroh yang keduanya. Dan umroh yang ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laksanakan pada tahun yang ke-8 Hijrah. Saudara-saudara, bertepatan dengan tahun 8 Hijrah adalah tahun yang sangat bersejarah dalam sejarah Islam. Karena pada tahun itu dikenal dengan Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah. Yang waktu itu di Makkah dikuasai oleh kafir-kafir Quraisy Makkah, dan pada kala itu tidak kurang di sekitar Ka'bah terdiri daripada 360 berhala. Saudara-saudara, jadi Ka'bah yang sekarang ini dulu pernah ada berhala-berhala ada di atasnya dan di sekitarnya, kurang lebih 360. Jadi saudara-saudara, secara kronologisnya bahwa Fathu Makkah itu terjadi ketika perjanjian Hudaybiyah yang 4 poin yang kemarin minggu lepas kita bahas,
yaitu diadakannya gencatan senjata selama 10 tahun, maka ternyata orang-orang Quraisy telah membantu Bani Bakar menyerang satu kelompok pendukung Nabi di Makkah, yaitu sekelompok Banu Huza'ah namanya. Jadi Banu Huza'ah ini bertikai dengan Banu Bakar. Jadi Banu Bakar ini adalah golongan orang-orang musyrik juga. Jadi dibantu oleh kafir Quraisy Makkah, sehingga banyak mereka menewaskan orang-orang Banu Huza'ah. Jadi ketika itu Banu Huza'ah melapor kepada Nabi, perjanjian pun telah dibuat, tidak ada gencatan senjata, tapi mereka telah memerangi kelompok pendukung Nabi dan orang-orang yang beriman kepada Nabi. Maka spontan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita itu, perjanjian pun telah dilanggar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempersiapkan 10.000. Waktu itu sudah mulai banyak, tahun ke-8 Hijrah, 10.000 pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat berangkat daripada Madinah ke Makkah. Karena tujuan yang pertama waktu itu adalah untuk menaklukkan kota Makkah, maka Nabi tidak mengadakan mikot di Bir Ali yang kita kenal dengan Zulhulaifah, yang jauhnya dari Madinah sekitar 9 kilo. Mereka langsung menuju Makkah. Saudara-saudara, mereka itu dikomandani oleh Sa'ad bin Ubadah. Mereka dibagi dengan 4 kelompok untuk mengepung kota Makkah pada waktu itu. Tapi orang-orang Makkah Quraisy tidak ada memberikan perlawanan. Maka kota Makkah dikuasai oleh mereka. Tapi biarpun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sengit pertempuran terjadi, Nabi ingin perdamaian. Walaupun Sa'ad bin Ubadah daripada kudanya, dia telah melakukan bahwa hari itu adalah al-yaumul malhamah, hari ini adalah hari pembalasan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan itu langsung bilang Sayyidina Ali supaya komandan langsung diganti, diserahkan kepada anaknya. Baru Nabi bilang al-yaum yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi saudara-saudara, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 10.000 orang sahabat sampai di sana, maka tidak ada perlawanan. Orang-orang kafir Quraisy tunduk pada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan terus menuju Masjidil Haram. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hari ini adalah hari kasih sayang. Siapa yang masuk masjid maka dia aman. Maksudnya Masjidil Haram. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang masuk rumahnya sendiri, dia kunci, tidak melawan, maka dia aman. Saudara-saudara, ketika itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling tawaf di sekitar Ka'bah. Inna fatahna laka fatham mubina, sentiasa diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata. Saudara-saudara, semenjak itulah maka kota Makkah terlepas daripada kekufuran. Berlaku waktu itu tanggal 20 Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah tanggal 10 sampai di sana tanggal 20 bulan Ramadan kejadiannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah waktu itu kurang lebih 2 minggu sambil menghancurkan semua patung-patung yang ada di sekitar kota Makkah tadi itu. Tidak kurang dari 360 berhala. Semua tumbang waktu dalam penaklukan kota Makkah. Pada waktu itu kota Makkah telah menjadi tunduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Dan semenjak itu terhapuslah segala kekufuran di kota Makkah. Tidak satu pun lagi orang-orang kafir di sana. Semenjak itu kota Makkah telah menjadi mulia. Semua telah mengikuti agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun selepas terjadinya penaklukan kota Makkah itu, walaupun sudah 2.000 orang masuk Islam. Jadi waktu itu terjadi, datanglah orang-orang kepada Nabi berbondong-bondong masuk Islam. Itulah ayat yang turun.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saudara-saudara, ada 2000 orang masuk Islam. Tapi di saat kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang daripada Badui. Mereka itu tidak senang dengan ataupun mereka itu takut diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya terjadi tempat itu di lembah Hunain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui niat mereka ingin menyerang Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 10.000 sahabat ditambah sahabat-sahabat baru sebanyak 2.000 orang. Jadi berjumlah 12.000 orang. Di antara sahabat-sahabat Nabi pergi menjumpai satu Bani Hawazin namanya dan Bani Saqib. Mereka itu adalah melaksanakan pertempuran di sana, yaitu perang yang dikenal dengan perang Hunain. Ujung daripada peperangan itu dimenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai Nabi melaksanakan pembagian harta ghanimah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah. Itulah umrah Nabi yang ketiga. Dan Nabi melaksanakan mikot di Ji'ronah. Mikot dari Makkah Masjidil Haram ke Ji'ronah itu sekitar 24 kilo. Makanya salah satu mikot yang paling afdol yang pernah Nabi mikot di dalamnya untuk warga Makkah adalah di Ji'ronah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam umrohnya yang terakhir adalah umroh yang keempat dan sekaligus hajinya, haji yang terakhir yang kita kenal dengan haji wada. Haji yang pertama dan haji yang terakhir. Itu berlaku pada tahun 10 Hijrah, 3 bulan Nabi sebelum wafat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah iklankan bahwa Nabi akan melaksanakan haji. Maka bukan lagi sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah, tapi bahkan sahabat-sahabat di sekitar Makkah, antara Makkah Madinah, dari daerah-daerah, setelah mereka mengetahui bahwa Nabi itu akan melaksanakan haji, maka mereka ikut rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan daripada Madinah ke Makkah pada bulan Zulqa'dah selama 8 hari. Saudara-saudara, Nabi sallallahu alaihi wasallam mikot di mana? Mikot di Bir Ali. Bukan macam kita ini sekarang senang. Mikot di Bir Ali sekarang naik kereta cepat atau kita naik bus 4 jam sudah sampai Makkah. Nah, kalau dulu zaman Nabi 8 hari baru sampai. Jadi 8 hari itu sudah pakaian ihram dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena sahabat-sahabat banyak yang ikut, jumlahnya sangat banyak. Satu riwayat mengatakan 114.000 dan ada yang lagi bilang jumlahnya pada saat itu sebanyak 124.000. Itulah haji Nabi yang pertama dan itulah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir. Dan setiap perjalanan Nabi membawa istrinya. Dan pada waktu itu yang dibawa adalah Aisyah radhiyallahu anha. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, sedikit tentang Aisyah. 7 kilo daripada Masjidil Haram ada namanya Masjid Tan'im. Masjid Aisyah. Tempat itu namanya Tan'im. Itu adalah tempat mikot juga. Bagi kita juga jamaah Indonesia sering untuk mengulangi umroh, kita pergi ke Tan'im dan kita mikot di sana. Ada masjid namanya Masjid Aisyah. Kenapa disebut Masjid Aisyah? Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan umrohnya, umroh yang terakhir, Aisyah dalam keadaan berhalangan. Maka waktu itu Aisyah ingin mengambil mikot, maka Aisyah pergi ke Tan'im yang lebih dekat. Maka itulah masjid bersejarah di sana dibangun Masjid Aisyah. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pekerjaan yang paling banyak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 2. Yang pertama sekali tenang. Nabi tidak buru-buru. Ya ayuhan nas alaikum bisakinah. Fa indal birra laisa bil idok, kata Nabi. Nabi berpesan sahabat-sahabat, buat haji dengan tenang. Jangan buru-buru.
Karena buru-buru itu bukanlah ciri daripada kebaikan. Kalau buru-buru nanti takut jadi biri-biri nanti. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri haji Nabi itu apa? Ciri Nabi itu banyak dakwah waktu itu. Banyak berbuat kebaikan, berkata-kata yang baik. Sehingga satu hari ditanya Nabi, apa ciri-ciri haji yang mabrur itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menyebutkan tanda haji yang mabrur itu, yaitu pertama sekali adalah it'amut ta'am wa tibul kalam, memberi makan dan berkata baik. Artinya apa? It'amut ta'am, perhatian kepada orang lain. Sosialnya bertambah tinggi dan kemudian bagus percakapan, artinya akhlaknya pun tambah baik. Itulah haji yang makbul. Haji itu hanya dua, makbul dengan mardud. Haji makbul itu dikenal dengan haji mabrur atau mabrurah. Jadi saudara-saudara hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan haji Nabi SAW hanyalah satu kali saja, yaitu haji yang pertama dan haji yang terakhir. Dan begitulah isi Nabi waktu Nabi SAW berkhutbah pada kesempatan tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah. Maka Nabi SAW mengatakan, mungkin kita tidak dapat berjumpa lagi tahun depan, dan menyampaikan pesan-pesannya kepada 124.000 sahabat-sahabat. Sudah-sudah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita akan sambung lagi minggu hadapan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.